Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah gang buntu yang terkenal angker. Di ujungnya berdiri sebuah rumah tua berarsitektur kolonial yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumor mengatakan, siapapun yang berani masuk ke rumah itu tidak akan pernah keluar dengan selamat. Namun bagi sekelompok mahasiswa pemburu hantu yang penasaran, Rio si pemimpin yang pemberani, Sarah gadis dengan indera keenam yang peka, Donnie si skeptis yang selalu membawa peralatan rekaman, dan Fitri si penakut yang seringkali menjadi beban, rumor itu justru menjadi tantangan. Pada suatu malam Jumat Kliwon yang gelap, mereka memutuskan untuk membuktikan kebenaran rumor itu. Begitu memasuki pekarangan rumah, udara dingin dan berat langsung menyambut. Aroma bunga melati yang menyengat bercampur dengan bau tanah basah, membuat bulu kuduk mereka merinding. Sarah merasakan kehadiran energi yang sangat kuat dan jahat, sementara Fitri langsung menangis ketakutan. Rio dengan percaya diri menyalakan senternya dan memimpin mereka masuk. Di dalam keadaan lebih parah, debu tebal menyelimuti setiap sudut. Perabotan yang usang tampak seperti patung bisu yang menunggu kebangkitan. Donnie menyalakan kamera rekamannya, berharap bisa menangkap fenomena paranormal. Rio menemukan sebuah foto keluarga usang di atas meja. Foto itu menunjukkan pasangan parubaya dan seorang anak perempuan yang tersenyum. Namun ketika mereka membalik foto itu, ada tulisan tangan yang berbunyi, "Darah tumbal akan selalu mengalir." Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Rio dan Donnie, dengan penasaran dan keberanian yang tersisa memutuskan untuk naik ke lantai 2. Sementara itu, Sarah dan Fitri menunggu di bawah. Di lantai atas, suara langkah kaki itu berhenti di depan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Rio mendorong pintu itu perlahan. Di dalamnya sebuah kamar tidur anak-anak yang berantakan, dengan boneka-boneka tanpa mata dan mainan yang rusak berserakan di lantai. Di tengah ruangan, sebuah ayunan kecil bergoyang pelan, seolah baru saja diduduki. Di bawah, Fitri yang ketakutan bersembunyi di belakang Sarah. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil yang melengking terdengar dari arah dapur. Tawa itu terdengar seram dan menusuk. Sarah merasakan tangan dingin menyentuh punggungnya. Ia berbalik tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia menyadari mereka tidak sendirian di rumah itu. Rio dan Donnie yang mendengar suara itu langsung turun. Donnie melihat ke kamera rekamannya. Ada sesosok bayangan hitam yang tak jelas bentuknya melayang di belakang mereka. Donnie menjatuhkan kameranya dan lari ketakutan. Saat keempatnya berkumpul kembali, mereka mendengar suara pintu depan yang terkunci secara misterius. Kunci yang sudah berkarat itu berputar dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengunci mereka di dalam. Panik. Mereka mencari jalan keluar, tetapi semua jendela dan pintu seakan tertutup oleh kekuatan yang tidak terlihat. Suasana semakin mencekam saat lampu gantung di ruang tengah mulai bergoyang dengan sendirinya. Ayunan dari lantai atas yang seharusnya tetap di tempatnya, kini muncul di depan mereka. Di atas ayunan itu duduk seorang gadis kecil dengan gaun putih kusam. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam legam, dan bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tajam. "Selamat datang," bisik gadis itu dengan suara serak. "Kalian datang untuk bermain, kan?" Rio, Donnie, Sarah, dan Fitri berteriak panik. Gadis itu berdiri dan melayang ke arah mereka. Rambutnya yang panjang dan kusut mulai memanjang, melilit pergelangan kaki Fitri, menyeretnya ke belakang. Fitri menjerit ketakutan, tetapi suaranya tercekat. Rio dan Donnie berusaha membantu, tetapi tubuh mereka seolah terpaku. Tiba-tiba suara deru angin kencang berputar di dalam rumah, membawa debu dan daun kering. Gadis itu tersenyum puas saat ia berhasil menyeret Fitri ke sebuah ruangan. Pintu ruangan itu tertutup dan terkunci. Terdengar jeritan Fitri yang disusul dengan suara aneh, seperti tulang yang dipatahkan lalu hening. 3 orang yang tersisa menyadari bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka terjebak di dalam labirin horor yang dibuat oleh penghuni rumah itu. Gadis kecil itu tidak menginginkan mereka sebagai teman bermain, tetapi sebagai tumbal. Hingga kini rumah tua di ujung gang itu masih berdiri kokoh, dan rumor itu tidak lagi mengatakan siapapun yang masuk tidak akan selamat, melainkan rumah itu tidak pernah kosong. Penghuninya selalu bertambah.